Nah, seorang murid SMA di tengah kerumunan kemudian mengacungkan jari, memberitahu polisi bahwa dia tahu siapa pelakunya. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang tragedi memilukan yang menimpa para penduduk sebuah desa di Jepang saat perayaan festival musim panas tengah berlangsung. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk klik tombol like dan subscribe channel ini, serta silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Festival musim panas Jepang adalah perayaan tahunan yang dilaksanakan oleh para penduduk Jepang, mulai dari kota-kota besar hingga pelosok pedesaan. Festival ini ragamnya banyak ya, dan setiap kota biasanya mempunyai acara dan tanggal sendiri. Contohnya seperti Festival Nebuta Aomori yang dilaksanakan di kota Aomori pada tanggal 2 hingga 7 Agustus, dan Festival Tenjin yang dilaksanakan di kota Osaka pada tanggal 24 dan 25 Juli setiap tahunnya. Pokoknya kalau udah masuk musim panas tuh, banyak festival di Jepang. Jadi nanti kalau keadaan dunia udah aman, udah bebas dari virus, dan pengen jalan-jalan, boleh banget nih ke Jepang pas musim panas. 25 Juli 1998, sebanyak 67 orang jatuh sakit setelah menyantap kari yang dihidangkan pada festival musim panas di distrik Sonobe, Wakayama, Jepang. Dari hasil penyelidikan, diketahui ternyata puluhan orang tersebut keracunan arsenik yang terdapat di dalam kari. 4 orang diantaranya bahkan meninggal dan lebih dari 60 korban harus dirawat intensif di rumah sakit sebelum sembuh. 4 orang yang meninggal itu antara lain Takatoshi Taninaka berusia 64 tahun, Takaaki Tanaka berusia 53 tahun, Miyoki Torii remaja berusia 16 tahun, dan yang terakhir Hirotaka Hayashi seorang bocah berusia 10 tahun. Mungkin kita pernah mendengar kasusnya almarhum Munir yang beliau diracun arsenik di pesawat. Nah, arsenik ini diketahui merupakan racun yang mematikan dan sulit terdeteksi lantaran tidak berbau, berwarna, dan tidak memiliki rasa. Jadi korbannya nggak bakal sadar kalau makanan yang disantap ada racunnya, tahu-tahu udah ada efeknya aja di tubuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui kari tersebut mengandung 1000 gram bubuk arsenik yang jika dikalkulasikan cukup untuk membuat 100 orang meninggal setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Terus siapa tuh yang naruh racunnya di dalam makanan? Gak mungkin kan tiba-tiba kalau racunnya ada sendiri di dalam. Ketika polisi mencoba mencari pelaku di balik tindakan keji ini, jadi polisi datang di tengah festival yang harus dihentikan karena para penduduknya keracunan. Nah, seorang murid SMA di tengah kerumunan kemudian mengacungkan jari, memberitahu polisi bahwa dia tahu siapa pelakunya. Murid SMA tersebut kemudian menunjuk ke arah perempuan parubaya berusia sekitar 37 tahunan bernama Masumi Hayashi dan bilang bahwa sebelum kari itu disajikan, Masumi inilah yang membawa potnya. Beberapa saksi mata lain juga menambahkan bahwa setidaknya Masumi ada di dekat tempat kari kurang lebih selama 40 menit sendirian. Ya cukuplah kalau niatnya mau ngelakuin hal jahat semacam naruh racun ke dalamnya. Polisi yang menerima kesaksian masyarakat kemudian menyelidiki Masumi dan ditemukan ada racun arsenik di dalam rumah yang merupakan milik suaminya karena sang suami itu di masa lalu kerjanya sebagai pembasmi rayap. Hasil forensik kemudian mengkonfirmasi bahwa arsenik yang terdapat di kari sama dengan yang ada di rumah Masumi. Pertanyaannya, kalau benar bahwa si ibu itu yang ngelakuin, terus apa motifnya? Tampaknya, Masumi ini mempunyai dendam dengan para penduduk desa karena merasa dia dan suaminya telah diasingkan. Jadi si ibu yang ngerasa dimusuhin sama tetangga-tetangganya, kemudian ngasih pelajaran ke mereka dengan cara meracuni makanannya. Langsunglah, Masumi ditangkap dan ditahan. Saat proses hukum tengah berlangsung nih, jaksa penuntut menemukan beberapa fakta tentang rekam jejak Masumi dan suami yang penuh dengan catatan kriminal. Tragedi kari beracun bukan merupakan pelanggaran hukum pertama yang dilakukan oleh Masumi. Wanita parubaya yang lahir pada 22 Juli 1961 ini sebelumnya juga sempat berhadapan dengan hukum atas penipuan asuransi yang menyebabkan suaminya Kenji Hayashi harus dipenjara.
Jadi Masumi ini pernah bekerja menjadi sales di sebuah perusahaan asuransi. Dan pengetahuannya di bidang asuransi ini digunakannya untuk melakukan penipuan terkait uang asuransi dengan bantuan racun arsenik. Hah? Gimana sih maksudnya? Ya, jadi di kasus pertama tentang hal ini yang terjadi pada Februari 1997, Kenji sang suami jatuh sakit karena keracunan arsenik setelah keluarga tersebut mendapatkan polis asuransi jiwa. Jadi, suaminya sendiri tuh sengaja diracunin sama dia buat dapetin uang asuransi. Lalu kasus kedua terjadi pada Juni 1997. Tetangga yang ngontrak bareng keluarga Hayashi diracun juga sama dia. Pihak asuransi yang tidak mengetahui kecurangan ini kemudian membayar biaya pengobatan dan Masumi mengambil 5 juta won atau sekitar 630 juta rupiah dari asuransi tersebut lalu disimpan sama dia. Jadi dialah yang ngebantuin ngurusin masalah asuransinya itu. Dan kasusnya yang terakhir pada Maret 1998, beberapa bulan sebelum tragedi kari beracun terjadi, seorang teman Masumi jatuh sakit karena keracunan arsenik setelah makan bersama Masumi dan suami. Yang akhirnya terungkap bahwa Masumi telah mengambil uang polis asuransi jiwa atas nama mereka. Pihak asuransi jiwa yang merasa terjadi kecurangan selama ini kemudian menuntut Masumi dan sang suami. Kenji lalu mengaku bersalah atas 8 tuduhan penipuan yang mereka lakukan. Jadi posisinya saat insiden kali ini terjadi, sang suami tengah berada di penjara untuk menjalani 6 tahun masa tahanan. Kasusnya tuh masih anget-anget ya, tapi ini kok udah bikin polah lagi. Sengaja mau nyusul suaminya apa gimana deh? Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, jaksa kini mengantongi tambahan bukti yang bisa memperkuat tuntutan mereka terhadap kasus kari beracun Masumi. Pada tahun 2002, proses pengadilan terhadap Masumi Hayashi hampir berakhir. Selama pengadilan, Masumi mengaku tidak bersalah atas tragedi kari beracun yang menelan korban jiwa itu. Namun, menimbang dari berbagai bukti yang ada, Hakim Ikuo Ogawa kemudian memutuskan bahwa Masumi bertanggung jawab atas kematian 4 penduduk desa dan meracuni 63 orang lainnya. Beberapa bukti yang memberatkan dan membuatnya dinyatakan bersalah antara lain: 1. Mempertimbangkan fakta bahwa dia pernah melakukan penipuan di masa lalu dan terlibat kasus kriminal sebelumnya. Lalu 2, dia mencuri uang asuransi orang-orang terdekatnya dengan cara meracuni mereka dengan arsenik. Ketiga, arsenik di rumahnya cocok dengan yang ada di kari. 4. Kesaksian murid SMA yang mengaku melihat Masumi mondar-mandir membawa panci yang berisi kari, serta beberapa ucapan saksi mata yang juga mengaku melihat Masumi berada di dekat panci kari selama kurang lebih 40 menit sendirian. Dan kelima, yang terakhir, dari 4 wanita yang diketahui memasak kari, hanya Masumi sendirilah yang tidak ikut keracunan. Hakim Ikuo Ogawa memutuskan dia bersalah atas kejahatan tersebut dan menjatuhinya hukuman mati. Untuk info aja, hukuman mati di Jepang ini dilakukan dengan cara digantung. Mereka yang dijatuhi hukuman mati biasanya akan mendapat pemberitahuan 2 jam sebelum eksekusi berlangsung. Jadi tahanan gak dikasih tahu kapan tanggal pastinya mereka akan dieksekusi. Sejak dijatuhi hukuman mati pada 2002, dia dan pengacaranya kemudian mengajukan beberapa banding, yaitu pada bulan Juni 2005 dan bulan April 2009, namun semuanya ditolak oleh pengadilan. Dan saat ini, Masumi sedang menunggu eksekusi hukuman matinya di penjara. Kasus ini sangat mencuri perhatian publik, terutama di Jepang. Setelah kasus Masumi Hayashi ini merebak, terdapat kejadian serupa, yakni kasus tentang orang keracunan arsenik karena diduga para pelakunya ini terinspirasi dari kisah Masumi. Tragedi ini juga sangat berdampak kepada kesehatan mental putrinya. Diketahui pada 9 Juni 2021, salah satu putrinya dari 4 bersaudara mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan di Bandara Kansai. Gak habis pikir ya ada orang sekeji ini. Cuman karena dimusuhin sama penduduk desa, diracunin semuanya. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Harus banget. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.